warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wa shalla alaihi Muhammadun wa alihi wa sahbihi al-bilad wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa wasi' rizqan halalan thayyiban wa mubarakan. Hadiratul muhtaramin wal mukarramin, para guru, para kiai, para sesepuh, bil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM kita, Bapak Ustadz Ma'ruf. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak RT kita, Bapak pengurus kita, para sesepuh kita, Bapak Sodi, Bapak Riko Hidayat, Bapak Yai Wasimin, Pak Priyono, Pak Yadi, dan seluruh jamaah bapak-bapak yang istiqomah. Mudah-mudahan istiqomahnya kita berkumpul sambil menunggu sholat berikutnya di malam Senin, kita isi dengan ngaji bareng, mudah-mudahan menjadi amal jariah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita patut bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di hari Ahad di tanggal 17 Agustus 2025. Kita masih diberikan nikmat iman, panjang umur, sehat walafiat oleh Al-Maghfurullah Allahu Yarham Kiai Haji Hashim Asy'ari, memberikan nasihat kepada kita, hubbul watan minal iman. Nah, nanti sebelum kita bahas dari Sholihin Pak ya, hubbul watan minal iman, mencintai negeri ini adalah bagian dari iman. Makanya beliau menciptakan syair itu lirik, syair yang sering dinyanyikan oleh orang-orang NU ya. Ya halal waton, ya halal waton. Nah, itu artinya wahai ahli penduduk negeri gitu. Nah, disadur atau referensi dari surah Al-Bilad, Al-Balad. Oh gitu. Masya Allah, ini ya, Masya Allah, nggak enak sih udah kayak beneran nih, ngeri. Masya Allah. Sering-sering Pak, makasih. Ngeluncak Pak ya kita ya. Kalau nggak enak ya Jadi malu sama bapak-bapak ya. gurunya nggak seminggu. Masya Allah. Pak Pri ini berarti beliau sudah ngaji kitab Taklim wal Muta'alim di beliau nih. Nah, nanti kalau masih banyak di rumah ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah Pak Pri ya. Amin. Di dalam surah Al-Balad atau sering kita sebut Al-Bilad yang sering dibaca Pak Pri kalau subuh, panjang suratnya, diturunkan di Makkah atau Makkiyah beberapa saat setelah Fathul Makkah. Beberapa hari setelah Fathul Makkah, Nabi Allah Muhammad dapat wahyu yaitu surat Al-Balad ini, Al-Bilad. Sering kita baca la uqsimu bihadzal balad. La-nya lam ta'lif, sungguh uqsimu bihadzal balad. Saya bersumpah, kata Nabi Muhammad, saya bersumpah dengan negeri ini. Nah, jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad yang pasti ke kita juga. Wa anta hillum bihadzal balad, yang di dalam negeri ini kamu diberikan kehalalan.
wa anta hillum bihadzal balad, diberikan kehalalan, diberikan kebolehan. Wa walidin wa ma walad, dari warisan orang tua terdahulu, wa walidin wa ma walad, yang nanti juga akan diwariskan kepada waladmu, kepada anak-anak cucu kita. Lanjutnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya, laqad itu juga artinya sesungguhnya. Khalaqnal insana, diciptakan manusia fi kabad, dengan hati yang basah. Kemarin kan fikulli kabidin sodako, setiap kita berbuat baik dengan hati yang basah sedekah. Nah ini di dalam Al-Balad juga ada tadi, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh diciptakan manusia untuk saling kabadin, saling tolong menolong di hati yang basah. Lanjutannya, ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad, aku perhitungkan, ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad, atas takdirmu, atas suatu keadaan takdirmu. Yaqulu ahlaktu malan lubada, ada yang berkata memilih yang susah kepayahan. Yaqulu ahlaktu malan lubada, ada yang memilih kepayahan, kesusahan. Diulangi lagi sama Allah, ayah sabu alam yarohu ahad, sungguh aku perhitungkan orang yang melihat sesuatu, yarohu ahad. Alam naj'al lahu ainain, aku berikan dua mata. Mata dalam hal ini surat Al-Balad bukan mata ini, tapi mata hati, ainain, dua pemahaman. Walisanau wasyafatain, dan lisan yang syafa, yang satu memfasihkan hal-hal baik, atau pilih yang satunya memfasihkan hal-hal yang jelek. Nah, jadi ternyata di surat Al-Balad itu sudah diberikan pilihan oleh Allah. Wahai Muhammad, sungguhnya aku ciptakan negeri ini, dan suatu saat negeri ini adalah warisan dari pendahulumu, dan suatu saat harus kamu wariskan ke anak-anakmu, ya kan? Pilih, mau kamu dengan penglihatan meninggalkan yang baik-baik atau yang buruk-buruk, mau dengan lisan yang baik-baik atau yang buruk-buruk, ya kan? Lanjutannya, alam naj'al wasyana wasaqin wa hadainahun najdain, aku berikan petunjuk dua arah. Wa hadainahun najdain, aku berikan petunjuk dua arah. Falaq tahamal aqabah, falaq tahamal aqabah, maka janganlah, falaq tahamal aqabah, janganlah menutupi masa hidupmu aqabah dengan hal-hal yang buruk. Falaq tahamal ikhtahama, jangan menutup akhir hidupmu dengan kejahatan, aqabah. Fakku raqabah, tapi banyak dari kita ke arah situ. Nah, memang di Al-Balad ini bagus nih Pak. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba, sudah diciptakan makanan olehmu, au it'am fi yaumin dhi masghaba, dari masghaba. Masghaba itu tempat yang sudah dianggap subur. Nah, negeri kita kan sudah dianggap subur nih Pak. Sudah dikasih makanan dari tempat yang dianggap subur ini. Yatiman dza maqrabah, yatiman dza maqrabah, pakai qaf dulu. Walaupun kamu tidak diberi tuntunan dalam mencari makanan, yatim. Yatim itu artinya tidak punya tuntunan. Kalau anak yatim kan tidak punya tuntunan bapak. Nah, kalau dalam maksud dalam surah Al-Balad, walaupun tidak punya tuntunan untuk cari makan, ya, yatiman dza maqrabah, qarabah, kamu itu sudah dikasih pendekatan,
sudah punya rasa di hati itu, oh begini cari makan gitu. Au miskinan dza matsroba, atau kamu pengen jadi orang susah, menjadi orang miskin, dza matsroba, yang nanti dimatikan. Matsroba itu tanah, turab. Ada asal kata dari turabun, ya, kemudian ada mim menjadi matsroba. Atau kamu dalam keadaan miskin masuk tanah, masuk kuburan, atau mati dalam keadaan miskin. Miskin dalam hal bukan harta, miskin ilmu, miskin iman. Nah, itu emang dalam ini Pak, bagus nih. Summa kana minal ladzina amanu. Nah, ini inti dari surat Al-Balad. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabr. Kemudian kalau tadi diberikan kemampuan tanpa ada tuntunan, dia bisa cari uang, bisa makan, bisa hidup. Atau kamu mau jadi miskin, mati, masuk tanah, miskin ilmu, miskin iman, ya. Summa kana minal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa tawassaw bis sabr, yang saling menasehati dalam kesabaran, wa tawassaw bil marhamah, dan saling memberikan marhamah. Rahimah yarhamu marhamah, memberikan rasa kasih sayang. Ya, luar biasa nih masyarakat. Jadi pilih dua. Kalau kita nggak bisa bantu, kita nasihati dengan sabar. Saudaraku sabar Pak, ini kalau lagi masa sulit sabar. Atau kita bisa bantu, wa tawassaw bil marhamah, dengan kemampuan kita. Oh itu Bapak itu kayaknya kurang ini, nggak bisa dengan uang. Itu tempat saya ada, tempat kerjaan saya ada yang perlu dibangun Pak. Nah itu salah satu tadi. Amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Nah, itulah orang-orang yang ahli dalam maimanah, dalam ketenangan, menjadi tenang, saling memberikan rasa sabar, nasihat sabar, saling memberikan rasa kasih sayang. Itulah orang-orang yang nanti menjadi golongan yang maimanah, tenang hidupnya. Walladzina kafaru bi ayatina, atau orang-orang yang kafir, hum ashabul masy'amah, orang-orang kafir termasuk, atau kita mau menjadi orang-orang yang kafir, yang kufur atas nikmat Allah tadi, dikasih makan, dikasih keimanan, kok nggak bisa-bisa juga. Ya udah, kita berarti kufur. Kafir di sini bukan keluar Islam, tapi kufur, enggak bersyukur dengan negeri ini. Surat Al-Balad ini. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Pakai shin. Celaka, sebenar-benar celaka. Alaihim narum muqsadah. Orang-orang yang tadi yang kufur nikmat, kemudian enggak mau bersyukur, masy'amah tadi. Jadi suuzon, wah ini kita hidup susah mulu, ini Allah pada ngaji mulu, sholat mulu, iman terus, susah mulu saya nih. Nah, padahal di depan tadi sudah diajarkan gimana cara hidup tenang. Wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, kayak Pak Ustaz Riyadi lagi sakit, saya Pak Ustaz Riyadi lagi dikasih sayang sama Allah itu. Gitu lah jadi. Tenang, maimanah, tenang. Terakhir yang tadi walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah, orang-orang kufur, kemudian terus-menerus mengeluh, terus-menerus bersuudzon, alaihim narum muqsadah, ditutup dengan orang-orang yang begitu tadi, narum muqsadah, kekal di nar, di nerakanya Allah. Nah, gitu Pak, itu tafsir surah Al-Balad, mumpung tanggal 17. Makanya doa kita, Allahumma ja'al baladana baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Kan kalau negeri kita enak, aman, kita juga enak Pak ya. Nyari kerja enak, usaha enak gitu ya. Ibadah enak pokoknya. Gitu ya.
Itu kalau yang pemerintah yang tinggi-tinggi itu. Nah, kalau kita yang penting di rumah kita, di tetangga kita Pak Maruf ya, sebar kesabaran, sebar kasih sayang, itu aja cukup udah. Termasuk Pak Tri nih, kasih sayang. Terima kasih Pak Tri, syukur Pak Tri, berkat. Alhamdulillah, itu tadi momentum hari 17 kita memahami surah Al-Balad atau Al-Bilad. Nanti Pak Tri kalau setiap Agustusan nggak apa-apa, setiap subuh baca Al-Balad. Itu bagian dari doa kita. Kan sholat itu doa, termasuk bacaan surah. Kenapa orang sering baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh? Itu doa. Di saat kita baca, saat kita sholat, doa. Kenapa sering baca kulhu? Itu doa juga, supaya ditetapkan hati kita ahad terus, termasuk itu terus mengingatkan. Baik, mari kita buka ngaji kita santai ya, dengan sholawat Jibril, kemudian dengan sholawat Burdah. Nah, sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan surat Al-Fatihah ini menjadi wasilah kita dipahamkan pelajaran kita di pikiran kita, di hati kita, kemudian menjadi sabab musabab barokah ngaji kita, baca sholawat kita, istighfar kita, tasbih kita, semuanya tahlil kita, kalimat thayyibah kita menjadi wasilah, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa alihi khususan Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, khususan Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, khususan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, Allah Ta'ala yaghfir lahu wa yarham wa min barakatihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa baca sholawat Jibril. Kalau sholawat Burdah waktu itu sudah pernah dijelaskan Pak ya. Sholawat Burdah ini asbabul wurudnya gimana, asal usulnya waktu itu udah pernah ya Pak RT ya. Lalu ya sama sholawat Jibril. Jadi dalam riwayat hadis, dalam riwayat sholawat Jibril itu tercipta, nanti kasihannya pada saat penciptaan awal Nabi Allah Adam dan Siti Hawa yang pada saat itu masih di surga, ketika berada di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu dulu miniaturnya Masjidil Haram Pak ya. Jadi di situ ada titik pusatnya. Kalau kita di dunia Ka'bah, Baitul Haram, Masjidil Haram, Baitullah. Kalau di surga namanya Baitul Ma'mur. Nah, di Baitul Ma'mur itu Nabi Adam dan Siti Hawa sedang jalan-jalan melihat tulisan seperti yang dipasang oleh Pak Ustaz Marwi. Ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Nabi Adam bingung. Itu ngapain itu kok? Selain ada tulisan Allah sebagai Tuhan Rabb kita, kok ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kok tersejajar dengan Allah? Ini ngapain ini? Pasti ini orang penting bahasa kita begitu Nabi Adam. Bertanyalah Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, itu ada lafaz yang sejajar dengan lafazmu Muhammad. Siapa dia? Kata Nabi Allah Adam. Oh, jangan kalau bahasa kita ya, dialog kita gitu ya. Dialog kita. Ada panjang itu, kitabnya panjang. Oh, kamu jangan iri Adam. Kamu sudah aku kasih kemuliaan menjadi khalifah pertama. Wa idz qala rabbuka lil malaikati wa idz qala Adamu bil ardi khalifah. Kamu akan menjadi khalifah pertama. Kemuliaanmu itu. Lantas itu siapa ya Allah? Itu adalah Nabi Allah Muhammad yang nanti akan menjadi khatamun nabiyyin, nabi akhir zaman.
Kok berani sekali dipasang sejajar? Nah, jadi ini asal usul tercipta salawat Jibril, Pak ya. Asal usul tercipta salawat Jibril yang sering ngaji kita baca. Kenapa dia? Karena nur Muhammad ini belum aku ciptakan, nanti ribuan jutaan tahun yang akan datang, kata Allah. Oh, seperti itu. Kemudian Nabi Allah Adam dan Hawa kembali. Masih berasa, masih belum yakin jawabannya. Masih belum yakin. Kemudian suatu hari Nabi Adam akan dinikahkan oleh ibunda Sayyidatina Hawa. Kemudian ibunda Sayyidatina Hawa menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ini maharnya Nabi Adam apa ya? Kata Allah, maharmu minta sama Nabi Adam bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, datang ketika itu Siti Hawa menyampaikan kepada Nabi Adam, apa itu salawat untuk Nabi Muhammad? Nah, bahasanya gitu. Lalu Nabi Adam bingung, Pak, gimana salawat kepada Nabi Muhammad, orang mulia itu yang belum diciptakan sama sekali. Ya. Kemudian tanya dia sama malaikat Jibril, Nabi Adam ya, wahai malaikat Jibril, saya mau menikahkan Sayyidah Hawa, tapi minta mahar bacain salawat kepada Nabi Muhammad. Apa bacaannya ya Jibril? Dulu belum ada. Kalau sekarang banyak. Salawat Badar, Allahumma sholli ala Muhammad, banyak. Nah, salawat yang paling tertua ya salawat Jibril yang ini kita baca. Akhirnya malaikat Jibril ngasih, oh begini ya Adam, baca terus sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi asal usul ini namanya salawat apa ini? Nggak tahu ya. Pokoknya ini salawat kepada Muhammad. Karena yang menyampaikan pertama kali malaikat Jibril, maka Nabi Allah Adam sebut ini dengan salawat Jibril, salawat dari malaikat Jibril. Salawat yang paling tertua ya ini, Pak. Sallallahu ala Muhammad, paling tertua. Apa ampuhnya? Apa ampuhnya? Ampuhnya tadi sebagai mahar nikah antara khalifah pertama Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Makanya saya selalu bilang ke Pak Yai Wasimin, yang mau nikahin lah, ada yang mau nikah lagi. Yang mau nikahin selalu baca salawat. Ya bebas, salawat Jibril boleh, Allahumma sholli ala Muhammad, banyak-banyak baca salawat supaya nanti nikahin anaknya lancar, supaya nanti hajat anaknya lancar. Nah, itu Pak. Asal usul kenapa kita setiap mau nikahkan anak atau mau menghadiri pernikahan saudara kita banyak baca salawat. Ya, salawat Jibril, salawat biasa juga boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ampuh yang kedua, dimudahkan hajat-hajat kita. Makanya setiap doa, saudara, bainas samawati wal ardh. Doa kalau nggak pakai salawat ngatung antara langit dan bumi, Pak. Doa banyak rezeki, udah ngatung belum nyampe ke langit doanya, makanya kasih salawat terus. Pengen beli mobil nih, mobil kayak itu ada mobil, itu salawatin aja terus. Siapa tahu kan ke langit. Tapi ya nggak gitu juga, salawat doang nggak usaha kan Pak ya. Salawatin aja sebenarnya. Pak RT di Karawang, salawatin aja terus nih. Dapat ya. Dapat. Jadi itu bapak-bapak, kalau kita punya kesulitan, punya hajat, banyak-banyak baca sholawat. Pun saat kita ngaji mingguan, malam Senin, malam Jumat kan selalu dikasih sholawat. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala. Itu sholawat juga termasuk. Nah, memudahkan segala urusan kita. Maka setiap ngaji kita baca sholawat Jibril. Nah, yang kedua sholawat burdah nih Pak Riyadi. Imam Bushairi, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Bushairi. Bushairi itu daerah atau tempat, lakob namanya. Itu ulama besar tapi lumpuh, kakinya lumpuh. Tapi beliau ngaji, nulis kitab. Suatu ketika ngadu sama Allah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih. Ya Allah, saya kok punya dikasih kemampuan
nulis, kita ngaji, kok saya lumpuh, gimana caranya ya Allah? Terus ya sholat tahajud terus, tapi lumpuh. Kemudian di suatu malam dia dimimpikan oleh Rasulullah SAW. Hasil mengadunya tadi karena lumpuh kakinya, oleh Rasulullah dalam mimpinya diberi burdah. Burdah itu artinya kain panjang, dari kalau digantungin ke leher bisa sampai ke lutut atau sampai ke betis, kain panjang. Jadi kalau yang digantungin yang panjang sampai lutut sampai betis itu namanya burdah, kain burdah. Nah, kalau ini disebutnya gutro, atau orang Jawa, orang Indonesia disebutnya surban. Kalau yang diikat di kepala namanya imamah. Nah, ada 3 kain itu. Jadi kalau pada masa Nabi ada 3 kain. Bukan pada masa Nabi juga, masa sebelum Nabi sudah ada imamah. Orang Arab kan biasa gitu, kupluknya. Kalau orang Indonesia ya hitam, kalau orang Arab ya kupluknya ya imamah namanya. Kemudian orang Arab juga yang menjadi tiruan referensi orang Indonesia, gutro. Nah ini namanya gutro atau surban yang diwel-wel di leher. Atau yang tadi burdah tadi, kain panjang kalau dikalungin sampai kaki sampai betis. Imam Bushairi dalam mimpinya dikasih burdah sama Rasulullah sambil membaca ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ma'wa, sampai tiga kalimat yang sering dibaca Pak Ma'ruf setelah tahlil ya, setelah tahlil. Benar Pak, bangun tidur Imam Bushairi sembuh dari lumpuh. Ya kita sebagai orang awam percaya nggak percaya, tapi kalau orang alim udah pasti dia punya kemampuan lebih daripada kita. Maka terciptalah sholawat burdah Imam Bushairi. Banyak sebenarnya syairnya, sholawatnya, tapi yang sering terkenal 3 kalimat itu, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu sampai maulaya sholli wa sallim daiman abada. Terus itu dibaca sama Imam Bushairi, akhirnya sembuh Pak Sutriyadi. Si sorban bacain. Lama kalau zaman dulu kan pengaruh kan belum banyak ya Pak RT, belum banyak. Kalau sekarang banyak pengaruhnya. Pengaruhnya banyak sekarang. Lihat di tempat Padang ada kikil enak makan. Itu pengaruhnya situ Pak Sutriyadi. Lihat di situ ada daging, itu pengaruhnya di situ. Kalau dulu kan murni ori dulu orang makan kan gitu. Mudah-mudahan siapa tahu sering mengamalkan sholawat Jibril, sholawat burdah sambil, mungkin kalau orang NU, ulama NU itu mungkin dibacakan dalam airnya diminum atau dioles-oles, mungkin bisa menjadi wasilah kita sembuh. Begitu juga setiap kata baca sholawat Jibril, sholawat burdah, selalu saya sampaikan saat membaca sholawat dalam hati dan pikiran kita, ngaduin kesulitan kita saat baca sholawat Jibril, saat baca sholawat burdah, jadi ngaduin, aduh hari ini kayaknya sulit apa ya, tolong dimudahkan ya Allah. Rezeki yang masih di langit turunin ya Allah, misalkan rezeki yang masih di bumi keluarin ya Allah. Ini mah rezeki almarhum Mbak Yanto ini. Rezeki yang jauh deketin ya Allah. Rezeki yang sulit mudahin ya Allah. Maka kita dikasih doa, Allahumma ja'al rizquna in kana fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'id, kalaulah jauh faqarribhu, deketin ya Allah. Wa in kana mu'assaran, kalaulah itu sulit rezeki saya, fayassirhu, gampangin ya Allah. Nggak bisa doa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia nya tadi gitu aja. Ambil itu. Nah, biasanya gitu sih Pak. Kok masih sulit-sulit juga? Ada takdir berarti itu. Sabar aja. Jadi itu gitu ya. Tapi alhamdulillah kita tiap malam Senin baca sholawat Jibril dan sholawat burdah. Mari kita baca sholawat Jibril dan sholawat burdah sambil kita aduin permasalahan kita, kesulitan kita, atau bahkan rasa syukur kita. Alhamdulillah ya Allah,
seminggu yang lalu saya susah, rezeki saya susah. Seminggu ini alhamdulillah ya Allah dikasih banyak. Tambah susah. Bagus sudah dari tambah susah. Mudahin gitu juga boleh. Atau kalau yang sudah bagus ya, alhamdulillah ya Allah, syukur ya, alhamdulillah gitu ya. Ya manusia kan gitu ya, ya. Manusia gitu. Nggak apa-apa ya. Mari kita baca salam Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minam akhwali muktahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala al-habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Shallu ala Nabi Muhammad. Artinya Pak dari sholawat burdah itu ya Rabbi bil Mustafa, itu Imam Musyairin nangis terus kalau baca itu Pak. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabbku. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabbku sebagai Tuhan sang Mustafa. Mustafa itu Nabi kita. Wahai Rabbku sebagai Tuhan Muhammad, Nabi Muhammad. Baligh maqasidana, kabulkan harapan-harapanku ya Allah. Nah bahasanya gitu. Baligh maqasidana. Imam Musyairin, kabulkan harapanku, sembuhkan lumpuhku ya Allah. Nah bahasanya gitu. Waghfir lana ma, ampuni dosa-dosaku baik yang lalu dan yang akan datang. Waghfir lana ma ya wasi'al karami, dan luaskanlah kemuliaan kepadaku di masa depan.
Kemudian maulaya huwal habibul ladzi, dia Nabi Muhammad maksudnya, wal habibul ladzi, dia yang engkau cintai, turja syafa'atuhu, yang sebagai pemegang syafaat, sebagai pemegang kunci pertolonganku. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulina, dari setiap hilapku, dosaku, lalaiku, likulli haulimina afwali muktahini, agar di penutupku, maksudnya di penutup usiaku, afwali muktahini, sempurna imanku. Wah, sedih itu Pak kalau Imam Syairi. Memang kita kan kadang-kadang ya, apa ini salawat ini gitu. Lanjut lagi, maulaya sholli wasa. Nah ini muji Rasulullah. Maulaya, ya maula Muhammad Rasulullah, sholli wa sallim, sholawat dan keselamatan untukmu. Kalau sudah untukmu, pasti kita dapat Pak. Makanya kita tiap tahiyat kita bacakan Pak, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Terus Rasul bilang, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Rasul bilang kan, assalamu alaina, ke Rasul dan ke umat-umatku, wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau kita bersolawat kepada beliau, bersalam, mendoakan keselamatan kesejahteraan beliau, balik lagi kita. Makanya maulaya sholli wasa linda iman abada, selamanya. Alal habibika, kepada yang engkau cintai, yaitu Nabi Muhammad, khairi, semua kebaikan, kulli ini, kebaikan ke dia, kulli ini, kebaikan pasti kepadamu juga. Itu sedih itu kalau kita paham. Masa nggak sedih? Udah apa-apa yang ikut salawat aja. Gitu. Kalau orang sufi itu pasti sedih gitu. Ya, minimal kita tahu sejarahnya, asbabul wurud. Kalau lagi kita sulit, susah, marah, nggak terima dengan keadaan, baca salawat ini Pak, salawat Jibril, salawat Burda. Nah itu, insya Allah tambah marah. enggak lah. Insya Allah ada ketenangan. Selain membaca Al-Quran yang lainnya. Alhamdulillah. Udah jam 9 ya, kita satu hadis nggak apa-apa lah. Kita buka kaji kita surah kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke 13 atau 128 atau 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala bi Zakaria Syaraf al-Imam An-Nawawi bisanadihi di kitab Riyadhus Shalihin. Hadis kita ulang sekali tentang wudu, berarti kemarin Pak, ke-13 atau ke-128 atau 29. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ulang satu hadis, idza tawadda'al abdu al-muslimu wal mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha kharaja min wajhihi kullu khati'atin. Nah, dari sini koma. Apabila seorang hamba muslim dan mukmin berwudu, saat membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, akan keluar dari wajahnya melalui tetesan airnya kesalahan-kesalahan. Wa nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma', akan dibersihkan penglihatannya. Nah, bi ainaihi, penglihatannya, ma'al ma', bersama dengan air yang menetes dari wajah tadi. Jadi bersih Pak, ma'al ma'. Jadi ain kita, kemudian lisan kita tadi akan dibersihkan dengan wudu tadi. Hakikatnya begitu, tapi dohirnya kita kan nggak tahu Pak. Nah ini netes-netes, lap aja pakai handuk. Nah secara hakikat maknawinya nggak usah dilap Pak, udah biarin aja basah sampai titik air yang terakhir akan membersihkan segala kesalahan wajah kita dan membersihkan segala penglihatan kita dan membersihkan segala lisan kita yang salah. Kita kan sama orang ruwet Pak. Kalau nggak mata ya mulut kan. Mata lihat cakep, mulut pasti agak ngomong, wih cakep,
Nah itu udah jelek itu. Harusnya mah ya, subhanallah gitu kan. Ini cakep. Lihat yang jelek, mata dulu, mulut pasti nggak ini, pasti komen. Itu kan ya. Kita status, mata dulu yang lihat, mulut komen. Ini status apa? Ini saya nih kayaknya maksudnya. Nah itu. Kita kan nggak tahu. Maka dengan berwudu bersih, dibersihkan, dikeluarkan kotoran kita, kesalahan kita dari wajah, dari mata, dari mulut, lisan kita. Yang kedua, fa'idha ghasala yadaihi, membasuh kedua tangan kita, kharaja min yadaihi kullu khati'atin, akan keluar dari tangan dan jari jemari kita kesalahan-kesalahan kita, karena batasyatha itu jari jemari. Jadi ternyata yang dosa bukan hanya tangan, Pak, jari jemari kita juga dosa. Ya. Jadi jemari kita dosa. Nah, dia akan dikeluarkan dosa-dosanya ma'al dengan air yang menetes, au ma'a akhiri qatrin, dengan air yang terakhir juga. Jadi tangan kita iseng atau apa dibersihkan dengan wudu. Bahkan akan menghindarkan kita dari kesalahan tadi. Termasuk mata, lisan kita. Kalau kita wudu, oh iya saya jaga wudu tadi ya. Lihat orang cakep, ya udah diem aja udah. Dalam hati masih ya. Jadi dihindarkan kesalahan tangan, kesalahan tadi lisan, mata, kalau dengan berwudu. Yang ketiga, fa'idha ghasala rijlaihi, dan apabila kita basuh kaki kita, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlaha, dengan jari jemari kaki kita ma'alma au ma'akhiri qatril ma, sampai titik air terakhir, hatta yahruju nakiyam minad dunub, sampai semua badan kita dari mulai yang dibasuh dulu, wajah, tangan, kemudian kaki, nakiyam minad dunub, bersih dari dosa-dosa. Kaki kita kan sama. Nah, di Kalimalang, itu rada cakep di sana dikit, habis itu balik. Kaki itu Pak, yang kaki. Nah, kalau motor kan tinggal dicuci bersih Pak RT ya. Tapi kan motor yang gerakin siapa? Tangan sama kaki. Tangan sama kaki komando siapa? Mata kan. Nah, sering-sering wudu. Pas lewat Kalimalang katanya, tadi saya jaga wudu, enggak jadi belok aja. Besok aja. Jangan RT. Mampir nih, jangan. Jadi itu tadi. Jadi kaki kita potensi jalan ke arah maksiat, tangan kita mungkin melakukan hal maksiat, mulut kita mungkin potensi kita nggak sengaja ngomong menyakiti orang lain. Nah, dengan basuh dengan itu. Nah, kayaknya udah ini Pak, udah saatnya azan. Jadi kita tutup kaji kita malam hari ini. Kesimpulannya tadi kita harus bersyukur dengan hari Agustus kemerdekaan. Tinggal pilih mau terus semangat, udah dikasih rizki, udah dikasih makanan, tinggal nyari, sudah dikasih hal yang pilih yang baik atau yang buruk, pilih yang sabar atau yang enggak, pilih yang kasih sayang atau yang enggak, sudah dikasih, pilih bersyukur apa kufur. Nah, udah dikasih itu. Yang kedua kaji kita adalah asbabul wurud, sholawat Jibril dan sholawat Burda. Dan kaji kita yang ketiga masih tentang wudu, hikmah wudu, dan juga hakikat makna wudu. Mungkin itu yang salah, yang khilaf dari saya pribadi, yang benar yang hak dari Allah dan Rasulullah. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf